Perhatikan sini. Yang punya kemudahan siapa? Allah. Yang punya rezeki siapa? Allah. Baik, yang punya solusi siapa? Allah. Yang punya segalanya? Manusia itu aneh. Katanya yang punya rezeki Allah. Tapi kok saat Anda menginginkan rezeki tidak pernah minta sama Allah? Yang punya kesehatan Allah. Tapi ketika Anda sakit jarang menyebut nama Allah. Yang punya solusi Allah. Tapi ketika punya masalah tidak pernah pertama menyebut Allah. Ada yang aneh. Dan yang paling aneh adalah, yang paling aneh, orang yang ketika memanggil Allah, ketika memanggil Allah, ternyata karunia Allah tidak pernah sampai pada dirinya. Ada yang salah. Sekarang perhatikan. Kalau ini ada gelas, isinya air, lalu saya tutup di atasnya seperti ini. Ya. Kemudian saya akan coba masukkan pulpen misal. Mohon izin, pinjam sebentar. Saya akan masukkan begini. Ya. Masuk tidak? Bisa masuk tidak? Kenapa? Ada sekatnya. Nah, kebanyakan orang yang susah hidupnya tidak mendapatkan bimbingan Allah. Bukan Allah tidak memberikan. Tapi saat Allah berikan, tertutup keadaan dirinya dengan sekat. Sehingga karunia Allah tidak bisa masuk. Contoh hadis Muslim, nomor hadis 1056. Di Al-Arba'in posisinya nomor hadis yang ke-10. Ya, kalau Anda punya Al-Arba'in An-Nawawiyah, 42 hadis nomor 10. Ya. Kata Nabi, mohon maaf, kata Nabi, "Tsumma dzakara rajula." Ada kisah seorang lelaki, yutilus safara. Kemudian dia melakukan perjalanan panjang. Ya. Perjalanan panjang itu diantara hal yang bisa mempercepat terkabulnya doa. Anda di pesawat bisa minta pada Allah. Berdoa itu cepat dikabulkan. Kemudian dia, selanjutnya kata Nabi, perhatikan kalimatnya, Ash'atha aghbara, sampai kumbal keadaan dirinya. Yamuddu yadaihi ilas sama, mengangkat tangannya begini ke langit. Mengangkat tangannya. Orang yang berdoa mengangkat tangan, itu di hadisnya disebutkan 2 kali lebih cepat dikabulkan dibandingkan dengan orang yang diam. 2 kali lebih cepat. Ya. Dan bukan begini bu, mengangkatnya. Tapi menempel, mendekat, bukan menjauh. Ya. Di hadisnya mendekat, bukan menjauh. Ya. Sejajar dengan dada, kemudian mendekat seperti ini, bukan menjauh. Yang ketiga, fayaqulu ya Rab, ya Rab. Dia bermohon dengan al-asma'ul husna. Ya Rab, ya Rab. Di Quran surah ke-17 ayat 111, orang yang bermohon dengan al-asma'ul husna sesuai kebutuhan akan dikabulkan lebih cepat dibandingkan dengan orang yang tidak meminta dengan al-asma'ul husna. Orang ini melakukan ketiganya. Tapi kata Nabi, perhatikan. Anna yustajabu lidzalik. Sampai kamu nangis darah pun doamu tidak akan dikabulkan. Padahal di Quran disebutkan setiap yang berdoa pasti akan dikabulkan. Quran surah 40 ayat ke-60. Quran surah kedua ayat 186. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Kalau hambaku mencari-cari aku sangat dekat. Kalau dia bermohon pasti aku kabulkan. Tapi ini ada orang datang, ya, kemudian dia bermohon, melakukan ketiga yang paling cepat mengabulkan doa, seharusnya 6 kali lebih cepat doanya terkabul. Kata Nabi tidak mungkin terkabul. Kenapa? Maaf, mat'amu haram, makanannya haram. Mashrabu haram, minumannya haram. Wa ghudhiya bi haram, dan perangkat hidupnya haram. Ternyata yang haram-haram itu menjadikan sekat dalam dirinya, sehingga yang baik-baik tidak bisa masuk. Kebanyakan makan yang haram, kemudian jadi darah, merambat ke seluruh tubuh, jadi daging, akhirnya menutup pandangannya. Sehingga lihat orang sholat tidak tertarik. Masya Allah. Lihat kegiatan yang tidak bermanfaat, cepat bergabung. Masuk ke telinga, dengar azan nggak bisa nyambung. Dengar musik, konser di GBK, dikejar-kejar, sampai bayar itu. Masya Allah. Ya. Hatinya nggak bisa paham. Sehingga turun ayat Al-Baqarah ayat 7 itu. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa. Maaf, barangkali keadaan kita, mohon izin, kalau sulit untuk ibadah, sulit untuk melakukan yang baik-baik, susah dalam kehidupan, mungkin ada sekat yang harus dibuka dulu. Karena itu coba kenali kekurangan kita apa. Sekatnya ada di mana? Ya. Cara paling mudah untuk membuka sekatnya, cara paling mudah, buka, keluarkan dulu yang kotornya. Karena maaf, Anda minta kebaikan, masih ada yang kotor, itu masih bergabung. Masih belum baik. Keluarkan yang kotornya, keluarkan yang kotornya, keluarkan yang kotornya. Kalau sudah dibuka, gelasnya kosong, bisa diisi dengan apapun. Ya. Karena itulah ketika sampai di Arafah, kenali diri kita. Pertama kali coba lihat. Ya. Kenali kita, siapa? Salah apa saya selama ini? Ya. Jangan-jangan maaf. Jangan-jangan bukan hanya sama Allah saja, sama manusia pun bermasalah. Ya. Orang lain kumpul-kumpul, datang, kok kayaknya orang senang gitu ya. Begitu si fulan datang, kok langsung bubar. Baru buka pintu, orang sudah tidak mau keluar. Apa yang salah? Karena itu, Bapak Ibu sekalian, saya teruskan dulu. Selanjutnya di Arafah ini sunnahnya, begitu datang, Anda jangan langsung doa. Kadang-kadang ujung-ujung begitu datang ke Arafah, sudah nunggu-nunggu dari malam, ya. Kemudian setelah itu, sholat, di jamak, qasar, baru kemudian ada khutbahnya, Masya Allah. Setelah itu langsung pada doa, itu kurang tepat.
Yang tepat tobat dulu. Buka kotoran, kenali diri kita. Salah apa saya selama ini? Ya. Coba tanyakan, karena itu sunnahnya sebelum berangkat. Sunnahnya, yang paling tahu keadaan kita siapa? Bapak Ibu kalau ingin lihat kotoran dalam benak kita, ya, dalam jasad kita, tubuh kita, melihatnya di mana? Cermin. Cermin. Tapi maaf, kotoran hati itu kadang-kadang nggak nampak di cermin. Ya. Yang nampak cermin terbaik itu sekitaran kita. Mungkin maaf, suami nampak pada istrinya, begitu sebaliknya, pada anak-anaknya, pada kerabatnya. Karena itu coba kenali, sebelum berangkat, kira-kira sifat-sifat buruk apa yang melekat pada kita, yang menghambat kita mendapatkan rahmat Allah. Kenali itu, catat satu-satu. Kalau perlu punya catatannya, tulis. Gak usah malu, gak apa-apa, tulis aja masing-masing. Catatnya, catat. Begitu kemudian Anda sebelum berdoa, tangisi itu. Tangisi, usahakan, minta, hapuskan. Bukan. Tobat kan 3 maknanya. Kenali kesalahannya, akui, sesali itu, dan berjanji tidak mengulanginya, gitu kan? Baik, ada seseorang lisannya sedang bergosip, ya, akui bahwa itu salah, sesali perbuatan itu, tangisi. Ya. Maaf kalau Anda belum bisa menangis, coba menangis. Ya. Belum bisa menangis, sejam kemudian menangis lagi. Waktunya cukup panjang. Tidak bisa menangis sampai asar, menangis lagi. Kalau belum bisa menangis menjelang maghrib, tangisi diri kita yang belum bisa menangis. Sampai keluar itu, sampai keluar. Kalau itu sudah keluar, ketahuan sumbernya, sudah semua terangkat, maka Masya Allah, dengan jatuhnya air mata kita, mudah rahmat Allah mengalir dalam diri kita.